Inggris ketika menggempur Keraton Yogyakarta pada tahun 1812, tanggal 18 Juni 1812, ya. itu mengambil buku dimasukkan berkereta-kereta. Jadi pakai kereta itu dibawa dari Jogja ke Tanjung Priok sana, Sunda Kelapa waktu itu, ya. Sunda Kelapa. Itu dari orang Inggris mengatakan, ya, katanya ada 7.900 buku yang tersimpan di Inggris itu yang diambil. Artinya kan bisa lebih dari itu. Iya. Ya. Jadi yang dibukukan yang diletakkan di perpustakaan di Oxford atau di kota yang lain, ya, itu tertotal 7.900. Ya, dan itu tebal-tebal. Ada yang satu buku itu tebalnya itu 30 cm. Ya, jadi buku. Jadi sudah dari lontar diubah ke tulis. Nah, kita sering kan, kita dulu kan belum ada tulis. Nah, wong kita itu sudah ada delancang loh, Pak. Kata delancang itu bahasa Jawa kuno, ya itu artinya kertas. Jadi kita ini dikaburkan oleh seperti yang dikatakan oleh Yurilina tadi. Jadi hancurkan sejarahnya, rusak, ya, kelirukan, bukan sejarahnya, rusak, ya. Kelirukan sejarahnya, ya. Terus putuskan hubungan generasi sekarang dengan leluhurnya. Ya. Diputuskan, dikatakan, ya leluhurmu itu kan bodoh, leluhurmu itu gak ngerti apa-apa, ya. Itu kan leluhurmu itu ateis, ya. Penyembah berhala dan sebagainya. Ya. Jadi itu cara menjajah dan kita dihancurkan lewat situ. Ya. Jadi kitab itu turun penulisannya biasanya di belakang hari. Ya. Bahwa bangsa itu, ya, membuat misalnya, ya, kalau saya kan Islam juga belajar tarikh Islam. Oh, itu Nabi itu ada yang disuruh menghafal, ada yang disuruh menulis, ya kan, dan itu ditulis-tulis di di kulit, ya, di kayu, di itu, ya. Nah, padahal Al-Quran surat 6 ayat 7, ya, itu sudah menyebutkan bahwa seandainya kitab itu diturunkan dari langit berupa kertas, ya, niscaya orang-orang kafir itu tetap tidak beriman. Artinya kertas sendiri sudah ada. Nah, kalau Al-Qur'annya nyebut begitu, ya masa terus kita bilang itu ditulis di batu, di itu. Ya, jadi kita sendiri, ya, bagi orang Islam sendiri tidak membaca ayat sampai seteliti itu. Nah, terancang, Pak, ya? Apanya? Terancang, iya. Teluang itu. Iya, kita terancang, teluang kan kertas. Iya, kertas. Kita sudah punya. Makanya berapa banyak buku yang dibawa, itu yang Inggris tadi, yang 7.900 buku itu. Iya. Nah, yang Belanda. Yang di Leiden itu katanya ribuan juga. Ribuan juga, iya. Ya. Jadi menurut Inggris baru bisa mengembalikan 75 buku. 750 buku dari 7.900, berarti baru 10%. Ya. Seperti ada cerita sahabat teman saya itu dari Jogja pernah datang ke sana, ke Belanda, ke museum di Leiden gitu katanya. Banyak sekali menyaksikan itu peninggalan tulisan-tulisan dari Nusantara, dari Indonesia yang dibawa ke sana, termasuk dari yang kitab Jawa khususnya yang paling banyak. Ada salah satu yang menarik itu menurut beliau itu judulnya Tuloso Joyoboyo itu. Beliau mengklaim ini sebenarnya babonnya ilmu Jawa. Kalau boleh dikategorikan kitab sucinya Jawa, ya ini sebenarnya. Kalau pandangannya Pak Kojem gimana kalau gitu? Apa harus ada satu kitab, atau kalau orang Jawa itu beberapa kitab, tidak terbatas kitabnya, tidak seperti yang mungkin agama-agama yang lain mungkin kan ada yang cuma satu kitab yang baku gitu. Pripun, Pak? Gitu, ya, Pak. Jadi memang begini, Pak. Jadi kita memang tidak
memiliki sistem ya bahwa ini ada nabi, maka cukup satu kitab saja. Kita itu dikenal punya banyak resi, Pak. Resi-resi itu adalah orang yang mampu menerima ya istilahnya fisik dari alam gaib itu tadi. Dan biasa mereka itu membuat versinya. Nah, jadi meskipun nanti ada isi itu sama, misalnya ada versi yang bisa berbeda, kayak misalnya Negara Kertagama. Secara resmi jelas ditulis oleh Prapanca, secara resmi. Ya. Tetapi di lapangan itu ada versi, karena ditambahi sendiri. Misalnya begini ya, misalnya buyut saya itu belajar dari Negara Kertagama misalnya, tapi gurunya nambahi. Sebenarnya itu bisa dijelaskan tambahannya ini. Nah, ditulislah baru lagi. Tapi tetap judulnya Negara Kertagama. Tapi menjadi ini versi Lamongan, ini versi Tuban. Jadi seperti itu. Dan itu kalau kita bisa kumpulkan, ya, itu bisa lebih punya makna, bisa memahami lebih jauh. Ajaran itu lebih lengkap. Jadi seperti itu. Seperti misalnya buku Sunan Kalijogo, saya punya versinya banyak. Ada yang versinya Sunan Derajat, ada yang versinya ini itu. Ya, dan kita kumpulkan. Oh, ternyata yang ininya tidak disebutkan di sini, ini disebutkan. Betul. Ya, seperti itu. Membahas Sunan Kalijogo saja itu beberapa versi ya, banyak buku yang hasilnya buku, ya. Nah, saya inginkan kalau ini dikaitkan dengan ketuhanan, berarti kan tidak bisa mengklaim bahwa Tuhan itu hanya diklaim kitabku ini, yang dari Tuhan, yang lain bukan dari Tuhan. Saya berpikir gini, kok sempit banget Tuhan itu hanya diwadahi hanya kitab itu saja. Pendapatnya jenengan bagaimana, Pak? Oh iya, memang jadi sama kan. Jadi orang ini kan gini, Pak, ya. Ya, contoh misalkan. Memang kalau orang menyalahkan orang lain itu biasa. Gampang kan, ya mudah. Gampang. Tapi kalau kita itu ingin menjadi orang yang wawasannya luas, kan tidak mudah seperti itu. Ya, contoh saya itu mempelajari kapan itu Perjanjian Lama itu ditulis. Ternyata setelah buku-buku itu, Perjanjian Lama yang berarti bagi orang Yahudi itu ditulis sejak tahun 600 sebelum Masehi dan berakhir abad keempat setelah Masehi. Masehi. Artinya kan hampir 1000 tahun. Ya. Mengapa terus mandek? Karena terus ada tulisan-tulisan dari mereka yang beragama Kristen. Perjanjian baru. Iya, yang baru kan. Jadi mereka mandek. Ya. Supaya tidak dianggap kamu jiplak ini, supaya tidak dianggap seperti itu. Jadi itu wajar. Ya. Makanya terus ada perlu penyempurnaan font dan sebagainya, ya. Jadi urutan Al-Quran, font dan sebagainya itu misalnya bagi Al-Quran sendiri baru tahun 1924. 1924. Itu seluruh Al-Quran ya harus ditarik dan tulisannya harus disamakan oleh perintah Turki Utsmani. Karena dia mengalami kejatuhan pada waktu itu.